Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah, sejumlah fenomena alam yang terjadi beberapa dekade terakhir ini semakin membuktikan bahwa bumi memang tak bisa dirawat oleh manusia. Tak heran dari banyaknya fenomena alam, ilmuwan sampai-sampai memprediksi jika kehidupan bumi ini tidak lama lagi akan berakhir selama satu contoh. Beberapa waktu yang lalu dari luar angkasa, para ilmuwan dibuat histeris lantaran bumi memperlihatkan hal yang semakin lama semakin menyeramkan. Lantas, tahukah kalian hal seperti apa yang membuat para ilmuwan histeris? Tetap tonton video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Seperti penjelasan yang telah kalian dengar di awal tadi, berbagai fenomena alam silih berganti sehingga membuat kita menganggap itu sebagai pertanda semakin dekatnya hari kiamat. Sebelum kita lanjutkan kembali ke pembahasannya, bagi saudaraku yang menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kita kembali ke pembahasannya, lebih memprihatinkannya lagi. Dampak bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan masih banyak lagi. Terkadang tidak hanya merusak pemukiman warga, melainkan mampu menelan banyak korban jiwa. Kondisi seperti ini mengingatkan pada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, ketika hari kiamat sudah dekat akan ada kematian yang sangat banyak, dan setelahnya akan datang tahun-tahun di mana terjadi banyak gempa. Hadis riwayat Ahmad. Memang sampai saat ini sebagian umat muslim masih ada yang beranggapan jika fenomena alam sebagai tanda awal akan berakhirnya kehidupan di dunia ini sebagai berita hoax. Padahal dengan bersandar pada hadis tadi seharusnya terjadinya menjadikan kita lebih waspada, sebab tak ada satupun manusia yang mengetahui kapan hari itu tiba. Terlebih lagi bencana alam di negara Indonesia. Tahu, banyak seperti endemik yang sulit untuk dihilangkan. Bagaimana tidak, menurut data pada Nasional Penanggulangan Bencana terhitung sejak 1 Januari hingga 7 Maret 2023, total keseluruhan bencana yang terjadi mencapai 564 kasus. Jumlah tersebut terdiri dari 183 cuaca ekstrim, 97 tanah longsor, 32 kebakaran hutan, 9 gelombang pasang, dan 1 erupsi gunung Merapi. Mirisnya lagi, seluruh kejadian bencana itu mengakibatkan 1,51 juta orang menderita dan mengungsi, 103 yang luka-luka, 53 orang meninggal dunia, dan 44 orang dikabarkan hilang. Angka-angka barusan belum termasuk gempa bumi, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan bahwa tak cukup dalam kurang waktu sebulan gempa telah terjadi sebanyak 10 kali di beberapa daerah Indonesia. Dari sudut pandang ilmiah, data-data yang baru saja
ditampilkan mungkin saja tidak akan membuat beberapa orang di antara kalian heran, mengingat bencana alam bisa dijelaskan menggunakan logika dan bukan semata-mata karena dekatnya hari kiamat. Namun tahukah kalian dalam kitab Fathul Bari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa gempa bumi bisa menjadi tanda kiamat ketika memenuhi dua syarat. Pertama, gempa itu sudah terjadi di banyak belahan dunia. Kedua, kejadiannya berlangsung beberapa kali dengan jarak waktu yang cukup dekat. Berangkat dari pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian mencari tahu berapa banyak gempa bumi yang telah terjadi. Pernahkah kalian menyadari terakhir sejak tahun 2019 hingga 2020 gempa bumi dengan magnitudo minimal 5 skala Richter mencapai 370 kasus? Bisa kalian nilai sendiri, 3070 kasus gempa bumi di tahun 2019 hingga 2020 bukanlah angka yang wajar, apalagi jumlah itu belum termasuk data ribuan tahun sebelumnya dan beberapa tahun setelahnya. Memang tak ada yang salah jika masih ada sekelompok manusia memandang gempa sebatas fenomena alam, tetapi setidaknya beberapa hadis dan pendapat ulama dalam video ini patut dijadikan sebagai peringatan agar kita sebagai umat muslim lebih mempersiapkan diri sebelum menemui peristiwa dahsyat itu. Selain itu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya telah rugilah orang-orang yang telah mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan, sehingga apabila kiamat datang secara tiba-tiba, mereka datang dengan memikul dosa-dosa, dan mereka baru berkata, alangkah besarnya penyesalan kami karena kelalaian kami tentang kiamat itu. Ingatlah, sesungguhnya buruk manusia seperti itu." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 31. Setelah mengetahui jika gempa bumi merupakan salah satu di antara tanda kiamat yang bisa kita rasakan, ternyata masih ada satu fenomena lagi yang membuat para ilmuwan mengklaim bahwa bumi sudah berada di ambang kehancuran. Bagaimana tidak, saat sekarang ini fenomena alam yang bisa disebut dengan krisis iklim atau pemanasan global itu bukan hanya terasa di permukaan bumi, melainkan sudah terlihat jelas dari luar angkasa. CNBC Indonesia dalam sebuah artikel menuliskan, saking jelasnya dampak perubahan iklim di planet bumi sampai-sampai membuat orang astronot NASA bernama Megan McArthur bersedih. Pasalnya, ketika Megan melakukan perjalanan luar angkasa bersama International Space Station-nya, dengan mudahnya dapat menyaksikan beberapa kebakaran hutan serta kondisi bumi yang sebagian besar menampakkan gejala kekeringan. Terbukti di awal-awal tahun 2023 kita sempat dihebohkan oleh media lokal maupun internasional bahwa hampir di seluruh belahan dunia dilanda cuaca yang akan memicu berkurangnya pasokan air bersih. Dilansir dari laman CNN Indonesia, para pakar menyebutkan gelombang panas yang berbahaya terus-menerus akan mengurangi volume air di bumi. Sering meningkatnya krisis iklim dan
benar saja. Pada awal tahun 2023, akibat semakin parahnya pemanasan global, beberapa wilayah di Eropa dan Amerika telah mengalami kelangkaan air bersih. Bahkan hingga saat ini sudah data satelit yang dianalisa oleh para peneliti dari Universitas Graz, Austria melaporkan bahwa sejumlah waduk di negara-negara Mediterania seperti Italia telah jatuh dalam kekeringan. Sebenarnya, apabila melihat sejarah perjalanan kehidupan manusia, kondisi mengerikan yang nantinya akan melanda berbagai besar belahan bumi tak terlepas dari ulah manusia sejak 18 abad silam. Saat itu tanpa memperkirakan akibatnya, banyak manusia yang berlomba-lomba mempercayai diri dengan cara mencari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas tanpa mereka sadari. Sering berjalannya waktu, sedikit demi sedikit bahan bakar fosil itu mulai menghasilkan emisi karbon dan fosil, dan lama-kelamaan emisi dari bahan bakar fosil itulah yang meningkatkan suhu panas matahari. Mengetahui hal tersebut, terdapat sebuah ayat di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki itu agar mereka merasakan apa yang telah mereka perbuat dan agar mereka kembali ke jalan yang benar." Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Terlepas dari krisis iklim disebabkan oleh manusia atau tidak, sebagai umat muslim, kita memang tak bisa menyangkal jika dalam ajaran Islam tak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa krisis iklim adalah tanda-tanda kiamat. Akan tetapi, apabila krisis iklim ini menjadi penyebab dunia dilanda kekeringan atau kemarau panjang, maka terdapat sebuah dalil yang bisa kita jadikan sebagai pedoman, sebagai mana Rasulullah SAW bersabda, menjelang kemunculan Dajjal ada 3 tahun yang sangat berat. Pada tahun pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk tidak menurunkan sepertiga hujan, dan memerintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan sepertiga tumbuhannya. Pada tahun kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan lagi untuk tidak menurunkan 2/3 hujan, dan memerintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan 2/3 tumbuhannya. Pada tahun ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk tidak menurunkan semua hujannya, dan memerintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan semua hijaunya. Akibatnya tak ada lagi tumbuhan hijau, dan semua hewan ternak mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Umamah. Setelah mendengar hadis barusan, penting untuk disadari bahwa segala peristiwa di dunia ini, entah gempa, krisis iklim, dan masih banyak lagi, semua merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah di antara kalian masih ada yang tak percaya jika gempa dan krisis iklim sebagai tanda kiamat? Tulis alasan kalian di kolom komentar. Wallahualam bissawab. Terima kasih saudaraku yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada kesalahan, itu datang dari saya, dan kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.